Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya di dalam berdoa terdapat waktu yang mustajab, dan terdapat pula pendorong doa-doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu melakukan amalan-amalan khusus atau wirid-wirid khusus supaya doa-doa kita, apa yang kita inginkan, segera terwujud. Semoga dengan wasilah atau perantara amalan atau doa yang akan kami bagikan ini nanti, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan segera mengijabah doa-doa kita
dan hajat dan keinginan kita bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini keutamaan atau faedahnya yaitu yang pertama, supaya diberi pertolongan dan diberi kesehatan dan kekayaan. Dan yang nomor dua yaitu ucapannya selalu dipercaya oleh orang lain. Jadi faedah yang nomor dua ini, ucapannya yang dipercaya oleh orang lain ini, Anda bisa gunakan untuk bertransaksi ketika Anda menemukan pembeli untuk urusan jual beli tanah atau rumah atau properti. Dan untuk keutamaan atau faedah yang selanjutnya yaitu disenangi atau disukai oleh semua orang, laki-laki ataupun perempuan. Jadi amalan ini bisa memikat hati seseorang yang Anda tuju atau yang Anda hadapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu diberikan kebahagiaan, diberi kewibawaan, dan dimuliakan oleh semua orang. Untuk tata cara mengamalkan amalan ini yaitu dibaca ketika mulai keluarnya fajar shodiq, yaitu sekitar jam 4:30 atau masuk waktu subuh, sampai keluarnya matahari. Jadi di antara keluarnya fajar shodiq sampai keluarnya matahari, ini waktu untuk mengamalkan amalan ini. Atau kata lain yaitu diamalkan setelah sholat subuh antara jam 4:30 sampai jam 5 pagi. Adapun amalannya yaitu membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Dan apabila para pemirsa mempunyai hajat yang sangat besar, ingin segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Anda ingin menjual tanah atau rumah atau properti supaya cepat laku, atau Anda mempunyai hutang yang sangat banyak ingin segera melunasi, atau hajat apapun itu, Anda bisa mengamalkan amalan ini setelah sholat subuh, dibaca sebanyak 4000 kali, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, dibaca sebanyak 4000 kali. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.